Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya sudah semangat, tapi saya ingin lebih semangat lagi, lebih kompak lagi jawabannya. Semoga dengan lebih semangat, lebih kompak, itu menunjukkan bahwa semangat dan kekompakan kita memang terwujud nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Islam. Yang menjawab salam saya dengan lebih semangat, lebih kompak, semoga Allah memberikan kesehatan lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, semoga yang menjawab salam saya, apa yang kedua nih doanya? Semoga selalu murah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, saya doakan semoga yang menjawab salam saya dengan semangat dan kompak segera mendapat jodoh. Ya. Bagi yang belum punya jodoh, tapi sebelumnya, sebelum mendapatkan jodoh, semoga dapat pekerjaan lebih dahulu. Setelah itu dapat jodoh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan nasibnya, memperhatikan masa depannya di yaumul qiyamah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Amma ba'd, ikhwati fillah, Bapak dan Ibu serta adik-adikku ya, karena di sini saya lihat banyak juga yang masih muda-muda nih ya. Dan juga tentu kepada wabil khusus Ustadz Agus, Ustadz Dani, Ustadz Farid, dan Ustadz-Ustadz serta Ustazah lainnya yang ada di majelis taklim ini, juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, dan tentu juga kepada siapapun yang bisa mengikuti majelis taklim duha ini, yang semoga semuanya kita senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, para jamaah yang saya hormati, hari ini kita akan membahas tema yang judulnya apa? Rahasia kejayaan Islam saat 7 abad memimpin dunia. Ini yang akan kita bahas. Tapi pertama kali saya mohon maaf karena agak terlambat ya datang ke majelis ini.
Karena saya dari Jakarta ya. Saya dari Jakarta datang ke sini naik mobil ya. Dan saya setir sendiri. Saya dengan istri. Jadi sekalian jalan-jalan ya. Berduaan. Kencan ya. Sama istri. Karena anak-anak kami sudah besar. Saya putranya itu 8 ya. 8. Jadi kami berdua, saya dan istri itu ikut KB. KB tahu keluarga besar. Ya. Yang kedua KB itu adalah keluarga berencana ya. Karena merencanakan 1 tahun 2 tahun sekali punya anak. Sehingga anaknya jadi 8. Paling besar anak saya usianya 32 tahun. Paling kecil anak saya usianya berapa ya? 12 tahunan lah ya, 12 tahun. Kelas 1 SMP ya, di pesantren. Jadi alhamdulillah ya, kami berdua dikaruniai 8 orang anak tadi ya, dan 1 orang cucu. Jadi cucunya baru 1. Jadi saya ini udah kakek ya. Nanti kalau cucunya lebih dari 1, lengkap jadi kakek-kakek. Ya, nah itu kira-kira kami dalam perjalanan ke Jakarta, ke Jember ini dari Jakarta berangkatnya itu Jumat jam 11 ya, jam 11. Ya, tapi santai, mampir dulu ke Madiun, nginep di sana dan melanjutkan perjalanan ke sini lagi. Alhamdulillah saya ini hobinya nyetir ya, hobinya suka bawa mobil. Nah itu kira-kira alasan kenapa terlambat hadir di majelis taklim ini, karena menyetir seharian kemarin itu, sehingga tadi agak kecapean ya, sehingga ketiduran, baru bangun jam 7. Setelah sholat subuh tidur lagi, baru bangun jam 7. Ya, mudah-mudahan teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya ya, selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tidak kecewa kalau tadi saya datang terlambat ya. Nah, oke, kita langsung saja pada tema kita, yakni rahasia kejayaan Islam 174 memimpin dunia. Next, kita lihat ya slide berikutnya. Saya berdiri ya. Biar kita bisa baca sama-sama. Umat Islam itu pernah memimpin dunia, Bapak dan Ibu, menguasai dunia. Dan ini bukan halusinasi, ini bukan dongeng, ini bukan hoax, ini bukan berita bohong, tapi senyata-nyatanya. 7 abad memimpin dunia secara gemilang. Artinya tidak ada pesaing. Betul-betul memimpin dunia selama 7 abad. Tapi mempengaruhi dunia itu sebetulnya selama 14 abad. Mari kita hitung ya. Mari kita hitung. Ini kadang-kala banyak anak muda ini tidak mengetahui. Dianggapnya penguasa dunia itu Amerika. Dianggapnya penguasa dunia itu Eropa. Dianggapnya umat Islam itu nggak pernah menguasai dunia. Dianggapnya umat Islam itu identik dengan keterbelakangan dan kebodohan. Itu sebagian umat Islam, terutama yang awam, tidak bangga dengan Islam. Tidak bangga dengan Islam. Dianggap Islam itu tidak pernah memimpin peradaban dunia. Mari kita lihat datanya ya. Nih, Bapak dan Ibu bisa lihat di sini, ya, umat Islam memimpin peradaban dunia semenjak kapan? Semenjak abad ke-6. Kenapa abad ke-6? Karena Nabi kita Muhammad SAW lahir tahun berapa? 571 Masehi. Lalu beliau menjadi Rasul 40 tahun kemudian. Tahun berapa itu? Jadi pelajaran matematik ya. 40 tahun kemudian 611 ya kan? 611. Beliau menjadi Rasul. Di situ beliau berdakwah di Madinah, ya. Lalu
8 tahun kemudian beliau menaklukkan Jazirah Arab dengan masuk kembali ke kota Mekah. Peristiwanya disebut apa? Futu Mekah atau Fathah Mekah. Ya, itu tahun 8 Hijriah. Jadi setelah beliau hijrah, 13 tahun kemudian 40 tahun beliau menjadi Rasul, 13 tahun kemudian usia 53 beliau hijrah, kemudian 8 tahun kemudian usia 61 tahun beliau menaklukkan Mekah, menaklukkan Jazirah Arab. Ditandai dengan turunnya surat Al-Asr. Al-Asr ya. Surat apa? An-Nasr ya. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu adalah tombak dimulainya kejayaan Islam. Jadi 8 tahun setelah 611. 611 kemudian ditambah 13 tahun berapa? 624, 8 tahun kemudian 624 tambah 8 tahun 632. Jadi semenjak 632 dan seterusnya umat Islam mulai memimpin dunia. Karena di situ mulai umat Islam menyebar ke seluruh dunia. Ya, menaklukkan Mesir, menaklukkan Syam, menaklukkan India, selatan Eropa, ya, Andalusia, Spanyol, dan seterusnya menyebar. Sampai baru tahun 1924. 1924 itu adalah abad 20. Ya, barulah umat Islam terpuruk. Terpuruk itu berarti mulai mundur dengan tumbangnya khilafah. Jadi umat Islam itu selalu dipimpin oleh khalifah ya atau khilafah, khilafatul Islam. Khilafah terakhir umat Islam disebut dengan khilafah apa? Khilafah Turki Utsmani. Ditumbangkan oleh siapa? Mustafa Kemal Atatürk. Ya, ini seorang sekuler, ya, seorang tentara jenderal sekuler, ya, nasionalis. Lalu dia menghancurkan khilafah Turki Utsmani dan mendirikan negara nasionalis Turki. Jadi dari abad ke-6 sampai abad ke-20 umat Islam itu jaya. Jaya ya. Jaya itu artinya mempengaruhi peradaban dunia, mempengaruhi ilmu pengetahuan, mempengaruhi budaya, mempengaruhi politik, mempengaruhi ekonomi dunia ini. Selama berapa tahun tadi? Halo? 14 abad. Ya. Dan yang betul-betul jaya itu, yang betul-betul memimpin peradaban dunia itu, para ahli sejarah sepakat ketika adanya khilafah Utsmaniyah dan khilafah Abbasiyah. Nah itu ya 7 abad pertama. 7 abad pertama. Jadi kalau mau dipilah selama 14 abad tersebut, umat Islam itu 7 abad pertama betul-betul gemilang, betul-betul jaya, lalu perlahan tapi pasti melemah 7 abad berikutnya. Selama 14 abad umat Islam jaya, lalu abad ke-13 perlahan tapi pasti umat Islam kemudian mundur. Nah, kira-kira begitu siklus kejayaan umat Islam. Abad ke-13 umat Islam mundur. Ada apa di abad 13? Kenapa umat Islam mundur? Karena pada waktu itu umat Islam setelah 2 abad berperang dengan orang-orang Kristen Eropa, perangnya disebut apa? Perang Salib. Perang Salib itu dimulai 1094 dan berakhir tahun 1291. Jadi perangnya berapa lama tuh? 2 abad. Ya, 2 abad. Perangnya itu bersilih ganti, ratusan perangnya. Ya, ratusan kali berperang begitu ya antara umat Islam dan Eropa, Kristen ya. Nama perangnya disebut perang salib. Kenapa disebut perang salib di dunia ini? Kenapa
masyarakat dunia menyebut perang salib? Karena yang menang adalah Kristen. Ujung-ujungnya tuh setelah menang kalah, akhirnya ujung-ujungnya yang kalah adalah umat Islam. Yang menang adalah Kristen Eropa. Ya, tahun 1251 berakhir. Nah, semenjak ya perang salib berakhir, maka umat Islam mengalami kemunduran dan akhirnya bubar ya pemerintahan Islam yang menyatukan umat Islam seluruh dunia. Bubarnya tahun 1924 itu adalah ya akhir perang dunia pertama, ya, sedikit bertambah ya, akhir perang dunia pertama itu kan 1917 lah kira-kira gitu ya akhirnya ya. Lalu beberapa tahun kemudian ya Khilafah Turki Utsmani resmi dibubarkan oleh Mustafa Kemal Atatürk, pemimpin sekuler Turki. Nah, inilah yang terjadi ya Bapak dan Ibu, teman-teman yang saya hormati, inilah yang terjadi. Next. Jadi umat Islam menguasai dunia berapa tahun tadi? 14 abad atau 1400 tahun. Yang betul-betul jaya berapa abad? 7 abad atau 700 tahun. Nah, bandingkan dengan Eropa dan Amerika. Next. Renaissance Eropa, Renaissance artinya apa? Kebangkitan Eropa atau Eropa terlahir kembali. Ya. Itu terjadi pada abad ke-14. Ya, karena apa? Karena pemberontakan terhadap dominasi gereja. Jadi orang-orang Eropa, singkat cerita itu berontak terhadap dominasi gereja. Karena gereja itu betul-betul menguasai kehidupan orang Eropa pada saat itu, ya, secara total, dan mereka tidak setuju. Apalagi gereja pada saat itu dikenal korup, ya, korup, zalim, pendek kata tidak berperikemanusiaan lah. Akhirnya ya, rakyat Eropa pada saat itu dimulai di Italia, kemudian melakukan pemberontakan terhadap dominasi gereja. Nanti abad ke-15 lahirlah Kristen Protestan. Siapa pendiri Kristen Protestan? Martin Luther King, ya. Martin Luther ya. Itulah pendiri pendiri gereja Protestan atau Kristen Protestan. Nah, jadi Eropa itu baru berdiri, baru bangkit jaya itu abad ke-14 atau abad ke-15. Sebelumnya itu Eropa tuh jadul. Ya, Eropa itu sampai nggak tahu bagaimana caranya mandi. Ya kan? Sampai nggak tahu bagaimana caranya sanitasi, higien, kebersihan itu Eropa nggak tahu. Mereka belajar kebersihan dari umat Islam. Nah, kolonialisme itu artinya penjajahan Eropa kepada Asia, Afrika, itu baru dimulai abad ke-15. Portugis baru datang ke Indonesia itu tahun 1490-an. Yang pertama kali menjajah Indonesia kan Portugis ya. Portugis, Spanyol, kemudian Belanda, Jepang, itu pernah menjajah Indonesia. Inggris juga pernah ya, menjajah Indonesia beberapa tahun. Nah, jadi penjajahan itu di Asia dan di Afrika itu baru dimulai abad ke-15. Tokoh-tokohnya tuh Vasco da Gama, ya kan? Marco Polo, siapa lagi tuh? Penemu benua Amerika siapa? Halo? Columbus ya, Christopher Columbus. Ini versi barat ya, versi barat itu penemu dunia Amerika, penemu benua Amerika itu adalah Columbus. Itu baru terjadi di abad ke-15 ya. Semangat untuk melakukan pengembaraan ya, ke seluruh dunia dari bangsa Eropa. Nah, jadi itu baru terjadi abad ke-15. Nah, katakanlah Eropa itu jaya abad ke-15. Sekarang abad keberapa? Halo? Abad ke-21. Jadi Eropa jayanya berapa lama? Abad ke-15 sampai abad 21. Berapa lama? 6 abad, 600 tahun. Eropa baru jaya 600 tahun. Umat Islam jayanya berapa lama tadi? 14 abad.
Ya, katakanlah 7 abad lah yang betul-betul jaya. Eropa 6 abad, kita 7 abad. Tapi sebetulnya kita, ya kalau dihitung secara lebih valid ya, itu sebetulnya kita jayanya tuh 14 abad ya, 14 abad. Nah jadi Eropa menguasai dunia sampai sekarang kan, Eropa menguasai dunia kan, itu baru 6 abad. Benar nggak? Ya, Indonesia lagi. Umat Islam maksud saya. Umat Islam menguasai dunia berapa tahun? 1400 tahun atau 14 tahun. Nah, kita lihat Eropa, kita lihat Amerika. Amerika ini kan penguasa dunia sekarang ini. Amerika sebagai negara berdiri kapan? Berdiri baru 4 Juli 1776. Pendiri negara Eropa siapa? Negara Amerika siapa? George Washington. Ya, yang jadi nama ibu kota Amerika, George Washington. Nah, setelah Columbus menemukan Amerika, itu abad ke-15. Kemudian Amerika, ya, benua Amerika itu kedatangan orang-orang Eropa dari berbagai negara, ya, termasuk dari Afrika sebagai budak itu masuk ke Amerika, lalu perang beratus-ratus tahun dengan penduduk asli Amerika. Penduduk asli Amerika siapa? Orang apa? Orang Indian, ya. Akhirnya bahkan mereka sempat perang saudara itu, Amerika Utara sama Amerika Selatan sempat terjadi perang saudara. Barulah ya, Amerika bersatu untuk mendirikan negara yang disebut negara USA itu, United States of America, itu pada 4 Juli 1776. 4 Juli 1776 abad ke-17. Abad ke-17 Amerika baru berdiri menjadi sebuah negara. Dan kemudian mereka berkembang, ya, maju teknologinya, militernya, ekonominya sampai sekarang. Sekarang abad 21. Jadi Amerika menguasai dunia berapa tahun itu? 4 abad. Belum, ya. Karena Amerika waktu itu belum menguasai dunia. Masih banyak negara-negara besar. Ada Jerman, kemudian ada Uni Soviet. Makanya saya sulit sini. Amerika baru menguasai dunia semenjak runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Uni Soviet bubar menjadi negara-negara yang lebih kecil. Yang paling besar adalah Rusia. Kemudian ada Uzbekistan, Turkistan, dan Tantan yang lainnya. Ya, pecah Uni Soviet negaranya. Dan setelah Uni Soviet pecah, penguasa tunggal dunia yang tadinya 2, ya, Amerika dan Uni Soviet, tinggal tersisa adalah Amerika saja. Uni Soviet tidak lagi menguasai dunia. Ya, sampai sekarang Uni Soviet sedang berusaha untuk Uni Soviet, ya, terutama pecahannya itu yang paling besar Rusia, itu sekarang lagi bangkit untuk kembali menguasai dunia. Sekarang yang ingin menguasai dunia itu Rusia, Soviet, Rusia, Amerika, terus Cina, ya, Cina sebagai negara yang baru bangkit, ya, beberapa tahun terakhir ini. Nah itu 3 penguasa itu sedang berupaya, 2 negara ya maksud saya, 2 negara itu Rusia, Cina sedang berusaha untuk menggoyang, ya, kekuasaan tunggal Amerika. Makanya Amerika sekarang ketar-ketir nih, ya, ketar-ketir dengan perang Ukraina, ketar-ketir dengan agresi, ya, Cina, terutama secara ekonomi di negara-negara Asia dan Afrika. Jadi singkat cerita, Amerika itu baru menguasai dunia secara total itu tahun 1991. Jadi Amerika itu belum ada 1 abad menguasai dunia. Katakanlah kalau kita hitung dari tahun 1776, berarti Amerika baru menguasai dunia 4 abad atau 400 tahun. Eropa tadi berapa? 6 abad, 600 tahun. Islam tadi berapa? 14 abad. Jadi siapa umat
yang paling sukses memimpin dunia? Islam ternyata. Islam jauh lebih lama, jauh lebih lebih unggul ya untuk menguasai dunia dibandingkan dengan Amerika atau Eropa. Bahkan dibandingkan dengan Persia. Persia dulu ada Persia, ya, Imperium Persia. Imperium Persia itu paling usianya hanya 500 tahun. Yunani lebih singkat lagi, Yunani ya. Yang salah satunya menjadi nama bulan. Bulan Agustus ya. Agustus. Dan bulan Juli. Pendiri Yunani itu adalah Julius Caesar. Kemudian dijadikan sebagai nama bulan. Bulan apa? Bulan Juli. Itu diambil dari nama pendiri Imperium ya, Yunani. Ya, Julius Caesar. Ya. Nah jadi Bapak dan Ibu, kalau kita mau jujur ya, nanti silakan di sini kan banyak ya mahasiswa, mungkin banyak dosen, guru-guru, tolong ya dipelajari ya. Tapi jangan versi sejarah Amerika, tapi versi sejarah yang objektif ya. Dan ini ditutup-tutupi selama ini supaya umat Islam itu nggak tahu bahwa nenek moyangnya itu bukan seorang pelaut. Ya. Itu kan judul lagu ya. Nenek moyangku seorang pelaut. Cuman saya yang bisa ya. Nggak tahu lagunya ya. Itu zaman saya kecil tuh ada tuh lagunya. Nenek moyangku seorang pelaut ya. Jadi ternyata ya, dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya, bangsa-bangsa lainnya, umat Islam lebih hebat pernah menguasai dunia. Ya. Sayangnya saya dan Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian, ya adik-adik sekalian, lahir ketika umat Islam dalam keadaan terpuruk. Di sini ada yang lahir sebelum 1924? Nggak ada. Ya kan? Jadi kita tidak merasakan kehebatan umat Islam. Kita nggak merasakan. Ketika kita lahir, kondisi umat Islam secara menyeluruh dalam keadaan apa? Sudah terpuruk. Umat Islam sudah terpecah belah. Umat Islam udah dikuasai oleh bangsa-bangsa lainnya, oleh umat-umat yang lainnya. Sehingga kita tidak bisa merasakan kejadian Islam. Sehingga banyak di antara umat Islam sekarang tidak bangga dengan Islam. Ya, tidak merasa punya izah. Izah itu kebanggaan terhadap Islam itu sendiri. Lalu muncullah kalimat-kalimat yang mengatakan umat Islam itu nggak pernah menguasai dunia, umat Islam itu bodoh, umat Islam itu terbelakang, dan seterusnya. Padahal tadi kita sudah lihat sejarahnya umat Islam itu menguasai dunia, menguasai teknologi, menguasai ekonomi dunia, menguasai militer. Ya, itu 1400 tahun. 1400 tahun. Untuk mengalahkan Turki Utsmani, Eropa harus bersatu. Jadi negara sekutu Eropa dalam Perang Dunia I. Perang Dunia I itu adalah perang untuk membubarkan Turki Utsmani. Ya, ini yang banyak nggak tahu kan? Ya, salah satu tujuan Perang Dunia pertama itu adalah perang untuk membubarkan Turki Utsmani. Ya, sehingga akhirnya berhasil, Turki Utsmani bubar. Next. Kenapa umat Islam jayanya sampai 1400 tahun? Yang betul-betul gemilang 700 tahun. Kenapa? Karena Allah sendiri sudah mentakdirkannya. Apa dalilnya? Surat 3:110. Bunyinya apa? Kuntum khaira ummatin linnas. Ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, wahai kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Surat berapa itu? 3:110. Lalu surat 24 ayat 55. Siapa yang mau baca di sini? Coba. Di sini kan banyak santri. Ayo. Supaya bagi-bagi pahala saya nih. Ya. Ayo, baca. Cepat, siapa? Ada Qurannya? Ada kan ya? Halo. Hah? Bu, mau baca, Bu? Ya, ada yang mau baca?
Wa'adallahu ladzina amanu minkum wa amilus sholihati la yastaghfirana ladi. Itu jadi lupa nih jadi. Ya. Ya. Wa'adallahu ladzina amanu minkum wa amilus sholihati la yastaghfirana fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablikum. Kamu lagi. Di sini kan banyak penghafal Quran ya. Kama stakhlafal ladzina min qabl. Nah ini udah Pak. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha wa la yubadilannahum min ba'di khaufihim amna. Yang masih nggak ada door prize nih ya. Pahalanya dari Allah ya. Nanti kalau door prize minta sama panitia. Nah, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal soleh bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana dahulu mereka pernah berkuasa. Jadi dengan kata lain, kekuasaan umat Islam itu berulang-ulang sampai 14 abad tadi. Walaupun dipimpin oleh khilafah atau dinasti atau bani ya, yang berbeda-beda. Pertama bani apa? Dinasti apa? Umayyah. Kemudian dinasti apa? Abbasiyah. Kemudian apa lagi tuh? Ada Fatimiyah. Ya. Kemudian apa? Ya itu tuh, ya. Gak kedengeran saya. Apa? Ayubiyah. Ya. Kemudian dinasti Saljuk. Dan terakhir adalah dinasti Turki Utsmani. Masya Allah. Walaupun ada perselisihan di antara umat Islam, tapi mereka tetap bisa memimpin dunia. Walaupun berganti-ganti kekuasaannya, tapi mereka masih tetap bisa memimpin dunia. Nah kita beda. Kita gontok-gontokan sesama umat Islam, tapi nggak pernah bisa memimpin dunia. Ya. Apa yang hilang dari umat Islam sekarang? Apa rahasianya? Nah itu yang akan kita bahas ya. Nah sebelum kita bahas rahasianya, kita lihat dulu nih, next. Ini menurut Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Ya. Kita semuanya kenal beliau nih. Ini muridnya Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, ya kenapa umat Islam itu menang? Ya, karena umat Islam itu ada dua macam. Dilihat dari himmah. Himmah artinya apa? Tekad. Semangat yang membara. Kemudian dilihat dari apa? Ilmu. Jadi ada orang Islam, ya, atau umat Islam yang punya himmah dan ilmu. Akhirnya mereka menjadi umat yang jaya. Siapa itu? Nabi dan para pengikutnya. Tapi ada umat Islam itu yang punya ilmu, tapi tanpa himmah. Dia punya ilmu, dan dia paham betul tentang agama Islam, ya, dan ilmu-ilmu lainnya, ya, tapi nggak punya semangat. Ya, maka disebut sebagai orang soleh yang jumud, alim, tapi tidak semangat untuk belajar, menuntut ilmu, mengembangkan teknologi, ya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah orang yang punya himmah, semangat, tapi tidak punya ilmu agama. Ini kita sebut dengan orang yang sukses di dunia, tapi jauh dari agama. Nah, kebanyakan orang di zaman sekarang tuh kelompok 3 tadi itu, ya. Yang paling ya mengerikan adalah ketika ada orang Islam udah nggak punya semangat dan nggak punya ilmu agama, maka disebut dengan orang-orang yang gagal di dunia dan gagal di akhirat. Ya. Nah, jadi Ibnu Qayyim mengatakan umat Islam kenapa jaya itu karena umat Islam dulu itu punya himmah dan punya ilmu. Makanya umat Islam itu bisa jaya. Next. Ini contoh-contohnya. Ingat ya, nenek moyang kita bukan seorang pelaut. Ya, nenek moyang kita siapa? Nenek moyang kita adalah para nabi, kemudian terakhir Nabi Muhammad SAW, kemudian para sahabat, para ulama, orang-orang soleh sebelum kita. Ya. Nah, nenek moyang kita tuh hebat.
Hebat. Ini kita lihat dari himmah atau semangat mereka. Pertama kita lihat apa yang dikatakan oleh Amr bin As. Amr bin As siapa nih? Halo? Amr bin As ini salah satu sahabat Nabi. Beliau pernah menjadi gubernur Mesir. Beliau pernah jadi gubernur Mesir. Kalau sekarang tuh istilahnya presiden ya, presiden Mesir. Ya. Nah beliau berkata apa? Kalian harus bercita-cita meraih hal-hal yang besar, bukan yang kecil. Jadi beliau mewakili apa yang ada di kalangan umat Islam pada saat itu. Umat Islam pada saat itu memiliki cita-cita besar. Ya, bandingkan dengan umat Islam sekarang, cita-citanya nggak sebesar nenek moyangnya. Ya, banyak anak-anak muda kalau ditanya cita-citanya apa, jawabannya apa? Ya, jawabannya apa? Cita-citanya ya, yang penting bisa hidup Pak, yang penting bisa makan cukup, yang penting bisa cari nafkah, yang penting bisa apa? Bisa punya mobil, punya rumah, ya. Yang penting bisa menikah dengan Markona, misalnya. Ya, kalau laki-laki, ya. Atau kalau yang perempuan bisa menikah sama Joko, gitu, misalnya ya. Nah jadi cita-cita kita tuh kecil, ya rata-rata umat Islam sekarang dibandingkan dengan cita-cita umat Islam di zaman dulu. Next, nah ini contoh cita-citanya nih. Ini ada 4 orang ya, 4 orang sahabat atau tabiin ya. Ini nih ya. Pada suatu hari Abdullah bin Umar, terus siapa lagi? Urwah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, dan Abdul Malik bin Marwan berkumpul di halaman Ka'bah. Lalu Mus'ab berkata, bercita-citalah kalian. Apa cita-cita Mus'ab? Mus'ab bercita-cita ingin menguasai Irak. Cita-citanya menguasai Irak. Menguasai sebuah negara ya di luar Jazirah Arab pada saat itu. Dan menikahi siapa? 2 orang primadona di kampungnya. Nah, kira-kira gitu ya. Siapa itu namanya? Sukaina binti Al-Husain serta Aisyah binti Tolha bin Ubaidillah. Kemudian Urwah bin Zubair bercita-cita ingin menguasai ilmu fikih dan hadis. Lalu siapa lagi? Abdul Malik bin Marwan bercita-cita ingin menjadi khalifah. Dan Abdullah bin Umar bercita-cita ingin masuk surga. Apa yang terjadi? 4-4-nya mencapai cita-cita mereka. Abdul Malik bin Marwan ya, di kemudian hari menjadi khalifah. Khalifah dari dinasti Umayyah. Siapa? Urwah bin Zubair dikenal sebagai ulama. Dia pakar hadis dan fikih. Semuanya mencapai cita-cita karena mereka punya cita-cita yang tinggi. Ini contoh. Next. Ya. Kita lihat sendiri. Ya. Nabi kita Muhammad SAW punya cita-cita yang tinggi. Apa itu? Menguasai Jazirah Arab. Bukan hanya menguasai tanahnya, tapi menguasai hati, pikiran, dan perilaku bangsa Arab pada saat itu. Sehingga mereka Islamnya kafah. Mereka masuk ke dalam Islam secara utuh. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Orang-orang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara menyeluruh. Nabi kita bukan hanya menguasai Jazirah Arab tanahnya, tapi hati, pikiran, dan amal orang-orang Arab pada saat itu semuanya menjadi Islam. Hanya dalam tempo berapa tahun? 23 tahun. Semenjak beliau menjadi Nabi, sampai beliau wafat pada usia 63 tahun. Hanya dalam 23 tahun efektif menguasai Jazirah Arab. Coba berikutnya. Lalu Abu Musa al-Asy'ari selalu beribadah. Pada suatu hari seorang bertanya kepadanya, mengapa Anda tidak mengisytiharkan diri Anda? Dia menjawab, itu tidak mungkin. Sesungguhnya akan menang itu adalah siapa? Kuda pacuan. Abu Musa al-Asy'ari salah seorang sahabat Nabi itu nggak pernah istirahat. Selalu beribadah. Selalu menuntut ilmu. Selalu mengajar. Selalu melakukan hal-hal yang bermanfaat, nggak pernah leha-leha, nggak pernah santai-santai, nggak pernah hura-hura. Ketika ditanya, wahai Abu Musa, kenapa kau tidak pernah santai,
Apa jawaban Abu Musa? Itu tidak mungkin. Ya, karena sesungguhnya yang akan menang itu adalah kuda pacuan. Beliau betul-betul memahami kalimat fastabikul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebajikan. Beliau memandang dirinya kuda. Kuda apa? Kuda pacuan. Yang sedang apa? Berlomba. Bandingkan dengan umat Islam sekarang. Memandang dirinya kuda pacuan nggak? Tidak. Banyak umat Islam sekarang memandang dirinya tuh kuda ternak. Ya kan? Kambing ternak, sapi ternak. Apa itu sapi ternak? Dari kecil dikasih makan, kalau udah besar diapain? Sembelih. Ya. Seperti itu. Sehingga banyak umat Islam menjadi korban. Ya. Tertinggal dibandingkan dengan bangsa-bangsa dan umat yang lain. Bukan memandang dirinya sebagai kuda pacuan. Bukan melaksanakan ayat Al-Quran, fastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebajikan. Produktif. Abu Musa al-Asy'ari itu orang yang produktif. Next. Berikutnya kita lihat, Ibnu Abbas bercerita tentang kegigihannya dalam menuntut ilmu. Nah ini pelajaran bagi kita semuanya nih ya, para penuntut ilmu. Ya, dia berkata, aku biasa datang ke rumah Ubay bin Ka'ab. Ini gurunya, murabinya, ya, ustadznya. Jika ia sedang tidur, ngapain? Aku rela menunggunya sambil tidur di depan pintunya. Bayangkan tuh, menuntut ilmu, ya, pengen belajar sama gurunya, ternyata gurunya lagi tidur. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas? Sahabat Nabi nih, ya. Apa yang dilakukan dia? Menunggu sampai gurunya bangun. Kalau zaman sekarang, ya, ikut tidur ya. Gurunya tidur, ikut tidur ya. Kalau zaman sekarang, gurunya tidur, dia pulang. Ah, ngapain? Udah, alhamdulillah lah. Gurunya nggak datang, ustadznya nggak datang. Hore, gitu kan? Seperti itu. Malah senang dia kalau gurunya nggak datang. Ya. Saya waktu SMA, kalau guru nggak datang, malah senang gitu ya. Seperti itu. Karena bisa main-main ya. Salabah mengatakan, selama kira-kira 50 tahun, satu kali pun aku tidak pernah melihat Ibrahim Al-Harbi absen dalam majelis bahasa. Jadi ini ulama Ibrahim Al-Harbi itu tidak pernah absen dalam majelis bahasa. Majelis belajar bahasa. Ya. Tidak pernah hadir, tidak pernah tidak hadir. Selama berapa tahun? 50 tahun. Ya. Jadi rutin menghadiri majelis taklim. Majelis ilmu, rutin. Siapa? Ibrahim Al-Harbi. Saksinya siapa? Salabah. Berarti Salabah, karena dia bisa bersaksi pada tempat itu, berarti dia juga tidak pernah absen. Dia selalu hadir selama 50 tahun. Nah kita ngaji, absennya lebih banyak daripada hadirnya. Ya, dengan 1001 alasan. Wah, gitu ya. Ustaz, saya nggak hadir, kenapa? Sibuk ngurus anak. Ustaz, saya nggak hadir, kenapa? Dagang. Ustaz, saya nggak hadir, kenapa? Kejepit pintu, misalnya. Pokoknya alasannya macam-macam lah ya, sampai yang nggak masuk akal. Ya. Next. Nah ini ya, Hushaim ini seorang guru, seorang murabi, seorang ustadz, meninggal dunia. Gara-gara kenapa? Dikerubuti para penuntut ilmu, murid-muridnya. Sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Khitabi, para pencari hadis berebut mendekati Hushaim dengan berdesak-desakan sehingga ia terjatuh dari keledainya dan meninggal dunia. Ini menunjukkan apa? Begitu antusiasnya murid-murid di zaman dulu. Ya, begitu antusiasnya para penuntut ilmu di zaman dulu. Mereka berdesak-desakan ingin bertanya tentang ilmu kepada gurunya. Bandingkan dengan zaman sekarang. Murid-murid kayak begitu nggak? Halo? Kalau nggak ngerti apa kata ustadznya, dia ngapain? Diem aja dia. Ah, saya bertawakal aja lah kepada Allah. Ya, dia nggak penasaran, dia nggak punya rasa ingin tahu kenapa begini, kenapa bukan begitu. Nggak ada rasa penasaran. Ya, menuntut ilmu ya, dipandang sebagai sesuatu yang remeh, ya, atau rendah. Tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh murid-murid di zaman dulu. Sampai gurunya meninggal. Gara-gara mereka berdesak-desakan, padahal gurunya belum turun dari kendaraannya. Dulu kan nggak ada mobil ya. Dari keldainya ya, atau dari kudanya. Next. Berikutnya lagi.
Ini saya percepat aja ya. Ja'far bin Darstawi menceritakan pengalamannya. Selepas sholat asar, aku sudah berada di majelis pengajian Ali bin Al-Madini yang baru akan diselenggarakan kapan? Keesokan harinya. Sepanjang malam aku berada di tempatku karena khawatir tidak mendapatkan tempat untuk mendengarkan pengajiannya. Masya Allah. Jadi fenomena pengajian di zaman dulu itu persis seperti fenomena apa ya? Konser ya kali ya. Konser itu. Konser Coldplay itu yang kemarin tuh Jakarta. Gitu. Seperti itu. Pertunjukannya malam, subuh udah ada di GBK ya, Gelora Bung Karno. Itu waktu konser Coldplay kemarin. Nah ini ngajinya baru besok, hadirnya kapan? Sekarang. Kenapa? Karena berdesak-desakan. Ya, jadi Ja'far bin Darstawi ini ingin mendapatkan tempat favorit ya, katakanlah di depan gitu, biar bisa belajar dengan baik, ya, konsentrasi. Dan dia nggak pindah dari tempat tersebut. Ya, di sini nggak diceritakan ya bagaimana buang air besar, buang air kecilnya ya. Ya. Sepanjang malam aku berada di tempatku karena khawatir tidak mendapatkan tempat untuk mendengarkan pengajian. Begitu antusiasnya dia menuntut ilmu, sehingga di zaman dulu guru ditunggu oleh muridnya, murid menunggu gurunya. Zaman sekarang guru menunggu muridnya, terutama di desa-desa, di masjid-masjid, ya kan begitu kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, Ustadz Soeharto udah datang, ya kan gitu. Silakan datang ke masjid, udah nunggu lama Ustadz Soeharto. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, datang, ayo datang. Tuh, ya, tua masjid ngomongnya begitu tuh. Ya. Kecuali di majelis ini ya. Insya Allah ya, majelis ini kalian menunggu ustadz-ustadznya ya. Next. Jabir bin Abdullah pernah pergi menempuh perjalanan selama berapa bulan? 1 bulan untuk menemui Abdullah bin Anis demi mendapatkan satu riwayat hadis. Demi mendapatkan satu riwayat hadis atau dengan katanya demi menuntut ilmu, rela berjalan berapa lama? 1 bulan. Masya Allah. Ya. Sekarang orang ingin beramal pergi dalam rangka apa? Liburan. Kamu di Bali 2 minggu ya? Iya, ngapain? Main air. Ya. Seperti itu. Bukan untuk menuntut ilmu, ya, berbulan-bulan orang ke Eropa. Untuk apa? Senang-senang, bukan untuk menuntut ilmu. Ini 1 bulan, ya, untuk ngapain? Menuntut ilmu, untuk mendapatkan 1 hadis saja, 1 hadis. Rela berjalan, berpergian 1 bulan. Masya Allah, semangatnya begitu tuh. Ya. Wajar, umat Islam dulu jaya, karena umat Islam dulu, ya, hobinya menuntut ilmu. Ya, makanya mereka pintar-pintar. Next. Demi mencapai tujuannya, untuk mendapatkan hadis Imam Malik. Imam Malik ini pendiri mazhab Maliki, ya. Itu sampai mencopot atap rumahnya lalu papannya dijual untuk membiayai. Gak punya biaya untuk menuntut ilmu, yang dijual apa? Atap rumahnya. Kenapa atap rumahnya? Kenapa bukan dinding rumahnya, jendelanya, pintu? Kenapa? Karena udah dijual. Kan logikanya gitu ya. Kata Imam Malik dalam hatinya tuh, apalagi yang dijual ya? Pintu udah, jendela udah, perabotan udah. Oh, atap yang belum. Gitu. Ya kan? Makanya akhirnya dijual tuh atap. Demi untuk menuntut ilmu. Masya Allah. Ya. Bandingkan dengan orang-orang sekarang. Ya. Biaya menuntut ilmu tidak semilitan ya, orang-orang dahulu. Termasuk Imam Malik. Ya. Fatimah binti Asy-Syafi'i. Ini siapa nih? Anaknya Imam Syafi'i. Ya. Mengatakan dalam waktu semalam aku pernah memberi lampu penerangan untuk ayahku Imam Syafi'i sebanyak berapa kali? 70 kali. Imam Syafi'i tiap malam tahajud, habis tahajud ngapain? Baca Quran, habis baca Quran ngapain? Nulis. Ya. Maka tulisannya tuh banyak, kitabnya tuh banyak. Ini Imam Syafi'i, semangatnya untuk menuntut ilmu luar biasa, semangatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah luar biasa. Imam Syafi'i itu dalam 1 hari khotam 1 Quran. Apa? Dalam 1 hari itu khotam Al-Quran 30 juz. Itu pada umumnya diberi bentuk. Nanti di bulan Ramadan beliau bisa 3 sampai 10 juz.
3 kali sampai 10 kali dalam sehari itu khotam. Itu Imam Syafi'i. Next. Lanjut. Nah ini ya, semangat para sahabat untuk menuntut, untuk bekerja. Tadi kan menuntut ilmu, untuk bekerja. Sa'ad bin Mu'adz al-Ansori tangannya melepuh dan gosong karena diterpa apa? Sinar matahari. Kenapa tanganmu, kata Rasulullah? Karena aku mengolah tanah dengan cakul ini untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku. Rasulullah mengambil tangan Sa'ad, lalu ngapain? Dicium oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda apa? Inilah tangan yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Jadi para sahabat itu pekerja keras. Begitu juga tabi'in, para ulama itu pekerja keras. Nah ini tandanya nih, ya. Sampai Rasulullah menghormati para pekerja keras itu dengan mencium tangan Sa'ad. Next. Ya. Seseorang bertanya kepada Ibnu Jauzi, jadi seorang ulama, bolehkah aku meluangkan waktuku untuk kesenangan yang tidak dilarang oleh syariat? Apa jawab Ibnu Jauzi? Jangan menambah kelalaian. Untuk hal yang mubah saja mereka hati-hati. Untuk hal yang mubah mereka hati-hati. Apalagi yang haram. Nah sekarang, ya kan? Masya Allah. Orang-orang sekarang begitu mudah berlama-lama melakukan yang haram. Biasanya malam minggu nih, tadi malam nih ya. Banyak anak-anak muda yang menghabiskan waktu untuk melakukan kemaksiatan. Kalau di kota-kota besar tuh ke kafe-kafe. Kemana? Ke tempat diskotik, ya, tempat apa tuh, DJ ya, seperti itu. Kalau di kampung-kampung, mungkin di pinggir-pinggir kampung, ya kan, ya, minum-minuman keras, apa tuh, oplosan, ya, oplosan ya, baygon dicampur sama autan, gitu kan, dicampur sama alkohol, digaduk-aduk, ya kan, seperti itu. Umar pernah berkata bagi para pemimpin, bersantai itu suatu kelalaian. Hati-hati mereka menjaga waktu-waktunya. Bandingkan dengan orang sekarang, Bapak dan Ibu. Halo. Ya. Begitu mudahnya kita nih berleha-leha, menghabiskan waktu. Bengong terus. Bengong kelamaan. Saya pernah tuh macet di sebuah jalan itu, setengah jam saya macet. Ya. Mobil saya nggak jalan. Di sebelah sini saya lihat ada rumah, ada bapak-bapak bengong. Setengah jam di situ, setengah jam dia juga bengong. Sampai saya beristighfar sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya tua nggak kayak begitu. Itu kan menghabiskan waktu itu. Ya. Ada hobi yang suka menghabiskan waktu kan banyak ya. Hobi apa tuh yang suka menghabiskan waktu? Hobi ngapain? Mancing misalnya. Ya. Terus apa lagi tuh? Nonton Netflix, ya, seperti itu, menghabiskan waktu itu. Apalagi main musik, ya kan, PS, PUBG, ya, ML, ya, Mobile Legend, ya, habis waktu kita tuh. Padahal kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu apa? Bagi para pemimpin bersantai itu kelalaian. Kalau mau main PUBG 5 menit aja, ya. Ya, itu baru pembukaan ya, baru loading itu ya. Oke, selanjutnya. Next, berikutnya ya. Nah, ini contoh-contoh Bapak dan Ibu. Ini saya ambil dari kitab kuning ya. Dari kitab-kitab zaman dulu gitu ya. Nah, ini seorang ulama salaf mengatakan kalau ada majelis yang berlangsung cukup lama, setan pasti akan ikut ambil bagian di dalamnya. Dulu majelis talim itu waktunya tuh sebentar. Ya kayak sekarang lah ya. 1,5 jam, 2 jam selesai. Nggak berlama-lama. Kenapa? Kalau berlama-lama, setan akan ikut bagian di dalamnya. Nah, ada majelis talim ibu-ibu, ngajinya cuma 1 jam. Setelah itu dilanjutkan dengan acara gibah. Ya, secara informal ya. Secara informal. Ustadz udah pulang, pengajian udah bubar, ibu-ibu ngumpul aja tuh. Kenapa? Gibah. Ya, tetangga kemarin beli gini-gini. Sama tetangga. Ngaji 1 jam, gibahnya 2 jam. Ya. Seorang ulama salaf menasihat sahabat-sahabatnya, apabila kalian pulang dari rumahmu, berpencarlah. Ini pulang pengajian nih. Disuruh apa? Berpencar. Barangkali di tengah perjalanan kalian bisa membaca Al-Quran. Tapi kalau berkumpul kalian pasti akan asik bercakap-cakap.
Pulang ngaji aja dinasihati oleh gurunya apa? Berpencar. Jangan bareng-bareng. Kenapa? Kalian akan asing ngobrol. Ngobrol. Orang Indonesia tuh hobinya apa? Ngobrol. Sehingga ada kata pepatah Jawa apa? Mangan orang mangan, asal ngobrol. Ya, asal ngumpul ngapain? Ngobrol gitu. Sampai di dalam majelis taklim juga ngobrol ya. Di mana-mana ngobrol. Makanya orang Indonesia nggak produktif. Ya, sampai sekarang belum bisa bikin mobil, bikin motor aja kagak bisa, bikin beca bisa ya, beca bisa ya. Ya. Nggak bisa bikin kulkas, AC nggak bisa kita ya, semuanya masih impor. Cuma kita aja assembling aja ya. Next berikutnya. Ya. Al-Qudwah bin Sirin berkata, nah ini tentang dosa nih. Ini kalau kita renungkan nih, wah, jadi kita sedih ya, kita jadi nangis nih ya. Ya, apa ini? Al-Qudwah bin Sirin berkata, aku tahu dosa apa yang membuatku dililit utang. 40 tahun yang lalu aku berkata pada seseorang, hai orang bangkrut. Abdullah bin Sirin masih ingat dosanya berapa tahun? 40 tahun yang lalu dia masih ingat dosanya. Karena Abdullah bin Sirin jarang berbuat dosa. Sehingga dosanya 40 tahun yang lalu masih ingat. Nah kita, boro-boro 40 tahun yang lalu masih ingat. Seminggu yang lalu aja udah lupa. Ya kan? Saking banyaknya kita berbuat dosa, sampai kita nggak ingat dosa-dosa kita seminggu yang lalu. Jangan seminggu yang lalu lah, 5 hari yang lalu aja udah lupa. Masya Allah ya. Bilal bin Sa'ad, sedihnya aku sebab aku tidak sedih karena akhirat. Sehingga beliau banyak menangis. Karena apa? Takut dengan neraka. Abdullah bin Mas'ud berjalan melewati pandai besi dan melihat satu batang besi yang menyala. Lalu dia ngapain? Menangis. Melihat batang besi yang sedang menyala. Ya, sedang dibuat pedang mungkin ya. Sehingga sedang dibakar, beliau menangis. Ya. Bapak dan Ibu, mestinya orang yang paling bertakwa di Indonesia ini adalah orang yang merokok. Karena setiap hari dia melihat api yang ada di ujung tangannya. Ya, tapi sampai sekarang saya nggak pernah melihat ya bapak-bapak yang merokok sambil merokok menangis. Saking takutnya api neraka. Ya. Pernah bapak-bapak lihat? Ya. Nggak pernah kan ya? Jangankan nangis, baca bismillah aja nggak pernah. Ada orang sebelum merokok, bismillahirrahmanirrahim. Ayahnya Hamka siapa? Yang sekarang filmnya lagi viral nih. Apa? Hamka dan siapa? Dan apa? Di sini ada bioskop apa enggak ya? Ada? Ada ya? Bukan ada lagi ya? Hamka jilid 2 tuh ya? Nah, Hamka tuh bapaknya tuh suatu ketika lagi ngerokok. Tiba-tiba dia buang. Astagfirullahaladzim. Setelah itu dia berhenti merokok. Kenapa? Dia bilang begini, semua pekerjaan saya mulai dengan bismillah, kecuali ngerokok. Gak pernah saya mulainya dengan membaca bismillah. Ini perbuatan setan. Langsung dibuang. Setelah itu dia langsung tobat. Ya. Sampaikan ya, Bu, sama suami-suaminya ngerokok ya. Next. Berikutnya. Nah ini ya. Nah sekarang rahasianya. Ini kalau kita tiru, ya, diri kita akan menjadi sukses. Kalau komunal bersama-sama nih umat Islam melakukannya, umat Islam kembali bangkit, jaya. Allahu Akbar. Pertama adalah tadi dari cerita tadi ya, contoh-contoh tadi yang cukup banyak tadi, kesimpulannya apa? Ternyata mereka punya ciri-ciri pertama apa? Suka ngaji, suka menuntut ilmu. Mereka menjalankan dalil Al-Quran surat berapa? 379. Makana li basyarin au yu'tilahu kitaba wal hukma wan nubuwwah tsumma yaqulu linnas kunu ibadali min dunillah. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna kitaba wa bima kuntum tadrusun. Silakan dibaca sendiri artinya. Intinya adalah Allah menyuruh kita menjadi pribadi Rabbani. Ciri pribadi Rabbani apa? Mengajar, belajar. Dan itu dilaksanakan oleh para sahabat, para ulama, orang-orang soleh sebelum kita. Tapi ditinggalkan oleh umat Islam sekarang. Halo,
Betul nggak? Berapa banyak orang yang Jember yang hobinya ngaji? Mayoritas atau minoritas? Ya, minoritas. Kalian ini nih, ya Bapak dan Ibu semuanya, teman-teman, ini golongan minoritas. Yang hobi ngaji itu sedikit ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu ini Al-Mustafa, orang-orang pilihan. Amin ya. Karena hobinya ngaji. Tapi di luar sana banyak umat Islam tuh nggak hobi ngaji. Bahkan nggak pernah sama sekali datang ke pengajian. Setahun sekali aja belum tentu. Ya. 6 bulan sekali aja belum tentu. Sebulan sekali aja belum tentu. Makanya umat Islam bodoh. Kenapa? Karena meninggalkan pengajian. Bagaimana orang bodoh bisa menuntut ilmu yang lainnya? Maaf, bagaimana orang yang bodoh bisa membangun teknologi, membangun ekonomi, membangun militer? Susah. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin maju, maka kembalilah kepada kebiasaan nenek moyang kita. Apa itu? Suka ngaji. Next, yang berikutnya. Ya, ini yang kedua, mereka suka apa? Memaksa diri. Lalu, suka apa Bu, Pak? Memaksa diri. Dalilnya apa? Silakan dilihat. Surat berapa? Surat At-Taubah ayat 41. Bunyinya apa? Infiru khifafa wasiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan ringan maupun berat, suka atau tidak suka, terpaksa atau tidak terpaksa, dan berjaga dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu lebih baik jika kamu mengerti. Dilaksanakan oleh umat Islam dahulu, nenek moyang kita nih, yang bukan seorang pelaut. Mereka melaksanakan itu. Allahu Akbar, as-salatu khairum minan naum. Betul, mereka bangkit, walaupun berat. Nah orang sekarang, remaja sekarang, pemuda sekarang, as-salatu khairum minan naum. Bohong, enakan tidur daripada sholat, kata mereka gitu. Akhirnya subuh jam 8. Ya, seperti itu. Kita nggak memaksa diri untuk melakukan ibadah. Kita tidak memaksa diri untuk melakukan amal soleh. Males kita. Ada bapak-bapak ya menunda-nunda untuk naik haji. Lalu menunda-nunda untuk haji. Pada orang kaya. Ya. Seperti itu. Ada pemuda menunda-nunda untuk nikah. Ketika tanya kenapa menunda nikah, padahal udah kerja, belum dapat hidayah Ustaz. Akhirnya hidayati nggak datang-datang. Ya, ya kan? Gadis pujaannya jadi nggak datang-datang, jodohnya jadi nggak datang. Karena semua nunggu mapan Ustaz, nunggu mapan, nunggu punya kepribadian Ustaz, mobil pribadi, tanah pribadi, ya kan? Rumah pribadi, baru nikah. Ya. Bismillah mestinya kan, paksa gitu ya, untuk segera menikah. Next berikutnya. Oh ya, itu ada note di situ. Nanti silakan dibagikan ini slide-nya untuk dipelajari lebih lanjut. Jadi Bapak dan Ibu, ikhlas itu sama nggak dengan sukarela? Halo? Beda ya? Ikhlas itu harus sukarela nggak? Halo? Tidak. Ikhlas itu bahkan dipaksa pun ikhlas. Sama seperti sholat subuh tadi. Paksa bismillah, saya berangkat sholat subuh ke masjid, itu misalnya, dalam keadaan ngantuk, itu ikhlas namanya. Nah, jadi ikhlas itu tidak perlu menunggu rela. Memaksa diri untuk bersedekah. Bapak dan Ibu nih punya duit 5.000, kemudian 10.000, 50.000. Biasanya yang diinfakkan, dimasukkan kotak. Itu yang berapa? 5.000, 10.000, 50.000? Yang ikhlas yang mana? Yang rela 5.000. Tapi yang 50.000 nggak rela. Tapi itu bisa ikhlas nggak? Bisa. Walaupun terpaksa gitu ya. Saya 50.000 lah. Ya, supaya pahala saya banyak sambil gemeteran gitu ya. Masukkan ke. Itu Bapak Ibu dapat pahala lebih besar. Ya, walaupun memaksa diri. Ya. Itu definisi ikhlas. Mereka tidak suka membuang-buang waktu. Tadi sudah kita lihat ya bagaimana para sahabat, para ulama itu tidak buang-buang waktu. Mereka menghindari diri dari kelalaian. Ya, karena kenapa? Mereka tahu hidup ini waktunya singkat. Mereka melaksanakan surat apa?
Alam Nasroh itu ya. Faiza farot tamansob wa ila rabbika farghab. Mereka produktif banget. Wah, gitu. Ini yang sarjana nih, sarjana. Tadi saya ketemu di sana banyak sarjana kan. Tolong ya, yang sarjana tuh yang mau selesai, jangan buku pertama dan terakhir kalian itu skripsi. Ya. Bikin buku-buku lain, bikin buku lain. Saya nulis buku baru 17. Baru 17 saya, ya. Tapi alhamdulillah sekarang nulisnya di Facebook, di Instagram, di apa? Kalau TikTok saya muncul terus loh ya. Bikin apa? VT ya. Nasihat-nasihat agama. Silakan ya. Satria Hadi Lubis tulis saja. Satria Hadi Lubis. Bisa nanti melihat tulisan-tulisan saya. Saya tiap hari berusaha untuk nulis. Nulis. Ya. Next berikutnya. Ya. Apa yang keempat cirinya? Mereka suka menyepi dan menangis. Ya, remaja sekarang suka menangis nggak? Nangis, tapi karena ditinggali oleh Joko. Ya, atau yang laki-laki ditinggalin Markona. Baru patah hati, baru nangis. Nggak pernah nangis karena takut dosa. Nggak pernah nangis karena rindu kepada Allah dan Rasulnya. Nggak pernah. Ya. Nangis baru kalau misalnya lagi patah hati. Nangis baru kalau lagi disakiti temannya. Dibully temannya baru nangis. Nangis gak, karena kalau nggak punya duit baru nangis. Tapi nangis karena Allah dan Rasulnya. Karena dosa-dosa. Jangan. Sebaliknya, umat yang lalu, yang jaya, mereka hobinya menangis. Karena kenapa? Takut dosa. Karena kenapa? Karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Digambarkan dalam surat berapa? 73 ayat 6 dan 7 dan 17, 109. Ini gambaran pribadi para sahabat. Ya. Di malam hari mereka menyepi. Tadi Imam Syafi'i di malam hari asik menulis. Produktif. Ya, menyepi. Ya. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan bertambah khusyuk. Itu para sahabat. Umar bin Khattab sering dijumpai di malam-malam hari itu sering menangis. Padahal di siang hari Umar bin Khattab, wah orangnya, apa istilahnya ya? Orangnya tuh gahar gitu ya. Gahar tuh apa ya? Galak gitu ya. Gas gitu. Tapi di malam hari Umar bin Khattab radhiyallahu an berubah menjadi cengeng secengeng-cengengnya. Seringkali para sahabat menjumpai Umar bin Khattab sajadahnya basah oleh air mata. Apalagi setelah dia jadi khalifah. Ya. Kita pernah nggak Bapak dan Ibu menangis dalam sholat tahajud kita? Halo? Pernah nggak nangis? Ya. Tanya di dalam hati masing-masing. Ya. Begitu. Nangis karena banyak dosa, pernah nggak? Ya. Setelah itu tobat nggak? Ada orang nangis di masjid, saya pernah melihat orang ya. Tapi saya nggak yakin tuh habis itu dia tobat. Jangan-jangan tomat ya. Tomat apa itu? Tobat kumat. Next. Yang terakhir. 5 ya. 5 ciri rahasia kenapa umat Islam dahulu jaya. Ya. Yang terakhir apa? Mereka tidak cinta dunia dan tak takut mati. Mereka tidak terkena penyakit umat di zaman sekarang. Apa itu? Hubud dunia wa karahiyatul maut. Umat Islam sekarang itu cinta dunia dan takut mati. Ya, umat dahulu tidak cinta dunia dan tidak takut mati. Dan sekarang kita melihat contohnya secara nyata. Di mana? Yang tidak cinta dunia dan tidak takut mati. Di mana? Kita lihat ini. Di Palestina. Allah mempertunjukkan kepada kita di depan mata kita sendiri. Ya. Kalau dulu kan hanya cerita-cerita. Sekarang Allah ingin menunjukkan kepada umat Islam sekarang ini. Bahwa ada loh. Ya, contoh orang yang tidak cinta dunia dan tidak takut mati. Di mana itu? Di Palestina. Ya. Mudah-mudahan apa yang terjadi di Palestina membangkitkan giroh. Membangkitkan kesadaran umat Islam di seluruh dunia. Amin. Mereka seperti itu. Ya. Wa minan nasi ma yashri nafsahu tigo amardo. Ya. Mereka mengorbankan dirinya untuk mencari doa Allah. Masya Allah. Jadi rahasia
supaya kita sukses, rahasia supaya kita jaya memimpin baik secara pribadi maupun secara umat. Satu apa tadi? Halo? Coba. Mereka suka menuntut ilmu. Yang kedua, mereka suka memaksa diri. Ya. Mereka nggak males, mereka nggak mager. Anak muda sekarang kan dikit-dikit mager, dikit-dikit mager. Sampai mager aja mager mereka. Ya. Yang ketiga apa? Mereka tidak suka membuang-buang waktu. Waktunya produktif. Kerjaan mereka ngumpulin pahala aja, ngumpulin pahala. Ya. Dan menjauhi dosa. Yang ketiga, yang keempat apa? Mereka suka menyepi dan menangis. Ya, karena mereka takut dosa. Karena mereka ingin banyak muhasabah. Kata Umar bin Khattab apa? Ya, hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap oleh Allah. Yang terakhir apa? Mereka tidak cinta dunia dan tidak takut mati. Lakukan itu, maka kita insya Allah akan menjadi umat yang diridhoi Allah. Pribadi yang diridhoi Allah. Menjadi orang sukses dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.